Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afifah. Saya seorang mahasiswi di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal, Program Studi Manajemen Bisnis Industri Furnitur dengan NIM A01318033. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Penting HRD Terhadap Kualitas SDM di PT Harrison Gil Java. Presentasi kali ini sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metodologi riset. Baik, kalau begitu kita langsung saja masuk pada poin presentasi kali ini. Yang pertama ada bab 1 yang berisi latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan dari tugas akhir, kemudian ada manfaat dari tugas akhir. Selanjutnya ada bab 2 yang berisi tentang fungsi HRD dan juga pengertian HRD. Yang kedua yaitu ada pengertian SDM dan juga fungsi SDM. Terakhir yaitu bab 3. Bab 3 nanti berisi metode penelitian yang di dalamnya nanti ada waktu penelitian, kemudian tempat penelitian, dan yang terakhir itu metode penelitian itu sendiri. Langsung saja kita masuk pada slide pertama, yaitu bab 1 ada latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu yang pertama, SDM merupakan suatu hal yang penting dalam kegiatan berusaha. Yang kedua ada HR memiliki peran penting yang dapat menentukan keberhasilan perencanaan SDM di setiap perusahaan. Yang ketiga, persaingan para pengusaha dalam meningkatkan produktivitas usahanya. Langsung saja saya akan menjelaskan latar belakang penelitian ini. Poin pertama yaitu SDM merupakan suatu hal yang penting dalam kegiatan berusaha. Kenapa begitu? Karena sumber daya manusia merupakan suatu hal yang penting dalam kegiatan usaha apapun. Karena kualitas dari hal tersebut sangatlah menentukan kinerja dari suatu perusahaan. Dengan sumber daya manusia, suatu kelompok, organisasi, lembaga, perusahaan diharapkan dapat mencapai visi, misi, dan tujuannya. Proses penyiapan SDM yang berkualitas tersebut dimulai dari perencanaan SDM yang sistematis. Kemudian ada poin yang kedua yaitu HR memiliki peran penting yang dapat menentukan keberhasilan perencanaan SDM di setiap perusahaan. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya dibutuhkan seorang tim HR yang kompeten. Karena proses pengelolaan, penyeleksian, dan juga perencanaan SDM yang berkualitas akan menjadi tanggung jawab seorang HRD. Yang terakhir ada poin ketiga, yaitu persaingan para pengusaha dalam meningkatkan produktivitas usahanya. Di era globalisasi saat ini, para pelaku usaha bersaing ketat untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas ini, para pelaku usaha memberikan iming-iming kepada calon karyawannya berupa inventaris seperti mobil, kemudian tunjangan hidup, kemudian tempat tinggal, yang tentunya para karyawan tersebut harus memberikan imbal balik kepada perusahaan, seperti bersedia untuk memenuhi target, terus bersedia untuk lembur di jam manapun, kemudian bersedia untuk ditempatkan di dinas di kota manapun. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, biasanya para pengusaha atau tim HR harus menetapkan standar kualifikasi kepada calon karyawan. Standar kualifikasi tersebut pada umumnya yaitu latar belakang, kemudian pendidikan, kemudian gender, kemudian usia, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita masuk ke slide kedua, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini yaitu yang pertama, apa saja peran penting HR di perusahaan? Kemudian yang kedua, apa saja kiat-kiat HR dalam mengelola SDM? Yang ketiga, bagaimana tahapan HRD untuk menyeleksi calon karyawan yang berkualitas? Dan yang terakhir, bagaimana HR mengoptimalkan kualitas tenaga kerja di perusahaan, khususnya perusahaan horizontal. Selanjutnya yaitu tujuan tugas akhir. Tujuan ini untuk menjawab segala rumusan masalah yang tadi saya sebutkan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui peran penting Human Resource Department atau HRD di sebuah perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui kiat-kiat tim HRD dalam mengelola SDM. Yang ketiga, untuk mengetahui tahapan-tahapan HRD dalam menyeleksi
calon karyawan yang berkualitas. Yang keempat, untuk mengetahui apa saja usaha HR untuk mengoptimalkan kualitas tenaga kerja di sebuah perusahaan. Sekarang kita masuk pada bab 2, yaitu kajian teori. Kajian teori ini berisi tentang pengertian HRD dan fungsi HRD, kemudian pengertian SDM dan fungsi SDM. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian HRD. Pengertian HRD secara umum adalah departemen dalam perusahaan yang bertanggung jawab menangani sumber daya manusia. Tugas HRD sendiri tergantung seberapa besar perusahaan dan jumlah SDM yang ada di perusahaan tersebut. Nah, beberapa pengertian HRD menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Profesor TV Rao. Profesor TV Rao mengatakan bahwa HRD merupakan proses di mana karyawan sebuah organisasi membantu secara terus-menerus dan terencana. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh kemampuan sesuai dengan fungsi yang terkait dengan fungsi masa depan. Yang kedua ada menurut Leonard Nadler. Leonard Nadler mengatakan bahwa HRD adalah serangkaian kegiatan terorganisir dalam waktu khusus yang dirancang untuk menghasilkan perubahan perilaku. Kemudian yang terakhir ada menurut M.M. Han. M.M. Han mengemukakan bahwa HRD merupakan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja positif dari semua yang bekerja. Fungsi HRD itu ada dua. Yang pertama fungsi internal dan yang kedua fungsi eksternal. Yang fungsi internal yaitu untuk melakukan perencanaan SDM, perekrutan, orientasi, kemudian pengembangan SDM, manajemen kinerja, penentuan gaji, atau kompensasi. Kedua ada fungsi eksternal. Fungsi eksternal HRD yaitu menyediakan konseling di luar perusahaan kepada tenaga kerja yang tentunya para pekerja tersebut harus bersedia dan disesuaikan dengan kemampuan. Selanjutnya ada pengertian SDM. Pengertian SDM itu ada dua. Yang pertama pengertian SDM makro yaitu jumlah usia produktif yang ada di sebuah negara. Sedangkan pengertian SDM mikro, pengertian SDM yang kedua tadi, yaitu lebih spesifik pada individu yang bekerja pada sebuah instansi. Pengertian SDM menurut para ahli, yang pertama ada menurut Mangkunegara. Mangkunegara berpendapat bahwa sumber daya manusia atau SDM merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, perintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kedua ada Mattis dan Jackson. Mattis dan Jackson berpendapat bahwa sumber daya manusia merupakan suatu rancangan sistem-sistem formal dalam suatu organisasi untuk memastikan penggunaan bakat dan potensi manusia secara efektif dan efisiensi agar bisa mencapai tujuan organisasi. Dari penjelasan menurut para ahli tadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan pelaku yang menjadi pendukung berjalannya perencanaan, pemeliharaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan kinerja di perusahaan untuk meningkatkan persentase produktivitas kinerja. Fungsi SDM itu ada 4. Yang pertama, perencanaan, yaitu upaya sadar dalam pengambilan sebuah keputusan yang sudah diperhitungkan dengan matang. Kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian berfungsi untuk membantu perusahaan menetapkan pembagian dan hubungan kerja antar karyawan. Yang ketiga ada pengarahan atau directing. Pengarahan biasanya dilakukan seorang pimpinan kepada para karyawan supaya dapat bekerja sama secara efektif untuk menyelesaikan kewajiban dan tugas mereka. Yang terakhir itu ada pengendalian atau controlling. Pengendalian merupakan kegiatan yang dilakukan para karyawan supaya tetap menaati peraturan perusahaan saat bekerja. Kemudian yang terakhir ada bab 3, yaitu metode penelitian tugas akhir yang berisi tentang tempat penelitian, kemudian waktu penelitian, dan yang terakhir metode penelitian itu sendiri. Tempat penelitian ini dilakukan di PT Horizon Guild Java. Kenapa di situ? Karena perusahaan tersebut merupakan tempat magang saya sendiri sebagai peneliti. Kemudian ada waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan kira-kira mulai dari tanggal 29 Juli 2020 sampai 14 Agustus 2020. Yang terakhir ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode
kualitatif. Kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, yaitu lebih bisa digunakan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kemudian metode ini menyajikan keterkaitan antara peneliti dan responden secara langsung. Dan metode ini lebih bisa untuk menyesuaikan. Kemudian metode ini menyajikan keterkaitan antara peneliti dan responden secara langsung. Metode ini lebih bisa untuk menyesuaikan diri dan menajamkan pengaruh terhadap pola atau nilai yang dihadapi peneliti. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.